dan ternyata lebih dipakai untuk hal-hal yang berbau Hiburan. entertainment di mana anak ini tampil. Orang tua merasa bahwa itu sebagai sebuah prestasi, tapi ketika anak ini melakukan goyangan-goyangan yang dia tidak paham bahwa itu erotis, bahwa itu sesuatu yang merangsang pada lawan jenis segala macam. Bagi dia itu menjadi sebuah kesenangan atau hobi lucu yang bisa membuat dia banyak dikomen orang. Itu kan sebenarnya hal-hal yang akhirnya arah didikannya itu meleset ya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Maya Anggela di beritabanjarmasin.com. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu Miss. Silahkan perkenalan dan juga latar belakang Miss nih, kesibukannya apa aja akhir-akhir ini. Oke. Saya biasa dipanggil Miss Ri, karena memang saya terkait sekali dengan pendidikan bahasa Inggris sebenarnya. Hanya saja saat ini kesibukannya lebih ke mengurus bisnis yang masih terkait dengan pendidikan. Jadi dari sekarang sampai mungkin 15 tahun ke belakang itu memang lebih ke education, lebih ke pendidikan. Gerakan-gerakan yang saya jalani juga ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang untuk anak-anak kurang mampu, ada juga yang memang dijadikan bisnis. Jadi seringnya ngurus anak-anak gitu ya, Miss ya? Itu salah satu gerakan amal yang saya jalankan juga. Iya. Nah, Miss, sekarang kan lagi viral nih, apalagi tentang pelecehan seksual yang di pondok pesantren kemarin, yang kurang lebih kalau nggak salah 12 korban. 7 diantaranya itu melahirkan dan ada yang bahkan 2 kali melahirkan. Itu gimana sih ini sebenarnya? Kalau kita telaah benar-benar, pertama bagaimana cara kita melabeli sebuah tempat sebagai pondok pesantren, itu dulu ya. Nah, jadi yang saya tahu nih si pelaku gitu kan, dia membuat sebuah rumah penampungan untuk anak-anak tidak mampu, di mana katanya di sana akan diajarkan tahfiz. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin agak sedikit sensitif adalah aliran yang dianut oleh si pelaku, gitu ya, di mana aliran itu mengizinkan kawin mut'ah, kawin kontrak, nikah mut'ah gitu, di mana siapapun boleh dinikahi dengan kurun waktu tertentu gitu. Jadi anak-anak yang masuk ke sana akhirnya berasal dari keluarga yang miskin. Orang tua dengan latar belakang miskin biasanya dari segi edukasinya mereka juga ke anak itu hampir tidak ada, gitu ya. Karena fokus orang tua ketika mereka kekurangan adalah mencari uang. Nah, anak ini biasanya adalah hasil dari hubungan suami istri, itu aja gitu. Sebatas itu, ketika anak keluar mereka tidak paham bagaimana harus memanage anak. Taunya anak keluar ya udah tumbuh gitu aja. Tumbuh berkembang gitu aja. Adapun ternyata ada kekurangan, ada segala macam, mereka tidak paham karena tidak pernah terdidik untuk unsur-unsur parenting. Taunya mereka cari uang hari itu, kerja aja bisa nggak cukup apalagi nggak kerja, itu kan pikiran mereka gitu ya. Jadi bagusnya mereka adalah mereka mau memasukkan anak-anak ini ke dalam sebuah rumah tadi gitu yang disebut oleh pengelolanya sebagai pondok pesantren gitu kan, dan dijanjikan untuk diajarkan tahfiz gitu. Nah, ternyata di dalam sana anak-anak ini di brainwash dengan teori-teori nikah mut'ah gitu, bahwa kamu harus nurut sama saya, dan ini ada teori nikah mut'ah yang pelan-pelan ditanamkan sampai akhirnya mereka merasa bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, kenapa jadi sampai 5 tahun baru ketahuan? Ini kan sebuah pertanyaan besar gitu. Karena rumah itu sendiri berada di lingkungan masyarakat yang sebenarnya tidak berpagar tinggi, yang masih bersosialisasi, yang masih ada hubungan tetangga satu sama lain, dan orang-orang di sekitar rumah tersebut tidak pernah mendengar ada teriakan kekerasan gitu ya. Bahkan anak-anak yang berada di dalam pun setiap kali mereka mau belanja keluar ke warung, mereka mau ke pasar, mereka mau kemana itu bebas. Sosialisasinya masih bebas ya? Masih bebas. Dan apabila anak-anak itu merasa bahwa mereka berada di bawah tekanan,
mereka kan pasti ada keinginan untuk bicara ya. Paling tidak kalau ada tetangga yang menyapa, mau kemana, kan adatnya kita seperti itu. Apabila mereka benar-benar di bawah tekanan, di mana mereka murni sebagai korban perkosaan gitu ya, pelecehan, pastinya mereka ada jiwanya nih untuk merdeka gitu. Aku nggak mau begini lagi dan bisa untuk ngomong ke tetangga. Tapi mondar-mandir selama 5 tahun tidak pernah terjadi, sampai akhirnya ada satu anak yang dimasukkan oleh orang tuanya ke sana. Dia sedikit paham tentang sex education, seks yang benar, dan dia melihat, loh kok begini, akhirnya dia yang speak up keluar. Dari situ baru ketahuan. Nah, jadi kalau kita telusuri lagi kasusnya dan benar-benar menanyakan pada tetangga di sekitar rumah, mereka pun sampai bingung. Oh, ternyata begitu. Karena ternyata yang disebut sebagai korban tidak pernah sekalipun bicara mengenai apa yang terjadi pada diri mereka. Tuh. Jadi bisa dibilang anak yang terakhir berani speak up ini didikan orang tuanya sudah masuk nih ke dia. Jadi memang modalnya tetap di didikan orang tua lagi gitu kan. Juga, ya. Jadi saat dia melihat ada yang bagi nurani dia tuh pasti ada yang salah nih, dia benar-benar bisa mengasumsikan bahwa itu salah karena sudah terdidik demikian. Masuk ke pelecehan seksual, Miss, ini kan termasuk untuk mengajarkan anak tentang sex education ya. Sebenarnya untuk anak itu seberapa penting sih kita ngajarin anak tentang sex education, dan bagusnya tuh dari umur berapa kita ngajarin anak tentang sex education ini, mengenalkannya kepada anak? Saat ini masyarakat ketika mereka mendengar kata sex education, mereka berpikir bahwa yang harus diajarkan itu adalah ketika kita menyebut private part, private body part gitu. Pada akhirnya, lo kok ngajarin hal seperti itu gitu ya. Padahal yang namanya sex education itu sangat terkait dengan satu pola asuh yang kita sebut bonding antara orang tua dengan anak. Jadi kalau Mbak Maya bertanya sejak usia berapa, itu sejak lahir. Karena kan ketika kita mau memulai sebuah komunikasi dengan anak, dengan bayi gitu ya, ada yang namanya bonding orang tua ke bayi, dimana ketika mereka mungkin ada dapat bantuan pengasuh atau babysitter dan tidak di rumah sepenuhnya gitu ya, ada time di mana si ibu atau ayah ini ada di rumah dan mereka benar-benar berinteraksi. Tapi berinteraksi ini, komunikasi itu ada berbagai macam, tidak hanya verbal. Nah, kita creating bondingnya ini antara orang tua ke anak itu sebenarnya sebagai landasan nanti ke depannya untuk bisa mengajarkan sex education gitu. Nah, ketika misalnya menatap mata bayi, kemudian kita mulai berinteraksi dengan senyuman, kemudian memuji, itu juga sebenarnya sudah sebuah komunikasi. Jadi opening communication itu dari sejak dia bayi, kemudian sampai dia akhirnya harus berinteraksi dengan orang lain, gitu. Nah, kadang tuh ada ya yang misalnya kita bawa anak nih ke tempat umum. Ada tuh orang-orang yang mungkin merasa nggak masalah untuk tiba-tiba towel-towel pipi gitu kan, atau mungkin karena gemes terus jadi ngeremes di sini gitu, atau cubit-cubit. Jadi itu sebenarnya salah satu hal yang udah jadi sinyal bagi orang tua. Bagi orang tua yang merasa itu nggak apa-apa, ya dia nggak akan masalah. Tapi bagi sebagian orang tua yang menganggap bahwa jangan gitu karena kalau untuk apalagi sekarang zamannya zaman pandemi gitu kan, kalau bisa ditahan. Ada sebagian orang tua yang merasa itu sudah termasuk hal yang tidak nyaman gitu. Bukan, mungkin mereka tidak menganggap itu sebagai pelecehan, tapi hal yang tidak nyaman gitu bagi mereka. Tapi kebanyakan orang dewasa itu biasanya jarang mau speak up. Akhirnya mereka tahan aja gitu kan, tapi mungkin ada gesture-nya, bahasa tubuhnya yang mungkin narik bayinya atau gimana gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu nanti juga akan dirasa oleh anak gitu. Nah, ketika mereka sudah harus masuk sekolah, rata-rata kan sekarang masuk sekolah di usia 3,5, 4,5 ya. Nah, di situ sebenarnya harus benar-benar kuat komunikasi antara orang tua dengan anak. Andaipun anak itu kesehariannya ternyata dengan babysitternya, itu juga harus diajarkan bahwa
anak boleh mengekspresikan apapun. Karena ketika mereka merasa setiap mereka berkomunikasi atau speak up apapun yang terjadi di hidup mereka dan ternyata diabaikan, lama-kelamaan mereka akan malas untuk cerita. Nah, di situ sebenarnya terbuka lebar untuk kasus-kasus seksual harassment ke anak. Nah, jadi pada saat masuk sekolah, kita kan tidak bisa mengontrol siapa yang berinteraksi dengan anak gitu kan. Yang pasti itu ada teman-temannya, ada gurunya, dan ada staf-staf yang ada di sekolah. Nah, di situ apabila komunikasi antara orang tua dengan anak ini bagus, benar-benar bagus, apapun yang terjadi dalam kesehariannya mereka, misalnya ketemu dengan ayah dan ibunya di sore hari atau malam, mereka akan cerita begini dan begini gitu yang terjadi di sekolah. Hal-hal sederhana benar-benar harus kita respons. Jadi ketika mereka menceritakan sesuatu yang mengarah pada pelecehan, dan biasanya sih kalau pelecehan ke anak itu dari orang dewasa jarang yang sebutannya langsung menuju ke perkosaan gitu, jarang. Tapi kan lebih kepada hal yang pelan-pelan ya gitu. Jadi mungkin menyentuh body part yang seharusnya tidak disentuh, misalnya pinggul atau maaf bokong gitu ya. Nah, jadi apabila anak nih terbiasa untuk bercerita ke orang tuanya, gitu kan, dipegang oleh ini, di sini, itu orang tua seharusnya sudah, loh, ada yang salah nih, dan ada yang aneh. Mungkin orang tua di situ wajib ya untuk menyampaikan bahwa untuk body part yang ini tuh nggak boleh dipegang orang lain. Kalau bisa juga setiap kali ada sentuhan fisik yang diizinkan boleh yang mana, misalnya tangan sebatas lengan atau bahu saja, misalnya mau disentuh oleh gurunya karena mungkin dia nggak fokus. Orang tua juga akhirnya kan punya kesempatan untuk mengkonfirmasi lagi apakah benar terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak. Jadi sex education kalau kita sebut sebagai kayak menayangkan video-video yang akhirnya membuat anak lo ini sesuatu yang nggak benar nih untuk diajarkan gitu, karena sebagian orang mikirnya sex education sampai harus membicarakan maaf kondom gitu ya. Itu bertahap jadinya untuk ke anak gitu. Nah, jadi memang creating bondingnya benar-benar harus kuat banget sampai akhirnya kita benar-benar bisa siap bahwa ya udahlah, anak bisa masuk sekolah, bisa berinteraksi dengan banyak orang, dan sisanya kita berdoa ke Tuhan untuk menjaga anak kita kan dari segala kejahatan gitu. Jadi untuk menyampaikan ke anak pun sesuai umur ya, Miss ya? Betul, sesuai umur. Karena nanti ini nggak boleh dipegang ya adek, yang boleh pegang ini nih pas mama bantuin adek misalnya untuk masang celana gitu, tapi orang lain kalau ada yang mau pegang pinggulnya adek yang ini loh ditunjukin kan, itu nggak boleh sayang. Terus adek kalau nanti ada yang mau pegang dadanya adek itu nggak boleh sayang gitu. Jadi memang pelan-pelan dan kemudian kita juga harus menggunakan bahasa tubuh ditunjukkan gitu. Bagi anak yang komunikasinya bagus dengan orang tuanya, mereka akan memasukkan informasi tadi ke dalam memorinya, dan itu nggak boleh gitu. Mama bilang nggak boleh, ayah bilang nggak boleh, jangan sentuh. Jadi di sini peran orang tua juga sangat penting. Lingkungan juga ya. Lingkungan akhirnya modalnya dari peran orang tua juga gitu. Karena kita tidak mungkin melarang anak untuk berteman. Karena ketika orang tua ini merasa bahwa dunia luar itu terlalu jahat di dalam pikiran mereka, kemudian mereka mengurung anak di rumah, kasarnya sih sebutannya mengurung, bagi mereka itu menjaga anak dibiarkan di rumah bermain dengan mainan segala macam, biasanya akan muncul problem lagi di anak ke tumbuh kembang dia karena tidak bersosialisasi gitu. Akhirnya kita tuh punya macam-macam aspek yang harus dipertimbangkan. Apakah kalau ke dunia luar banyak yang jahat misalnya di pikiran orang tuanya gitu ya. Tapi ketika tidak diperkenalkan dengan dunia luar, tidak berteman, otomatis akan ada gangguan-gangguan di tumbuh kembang anak. Dan itu kasus yang sangat sering terjadi. Tuh. Sekarang kan ada juga nih yang mungkin orang tuanya nggak paham untuk menjelaskan ke anak bagaimana sih sex education yang baik sampai anaknya bertumbuh kembang, sampai misalkan SMP ataupun SMA, dia masih menganggap sex education ini, kalau dengar orang cerita tentang sex education, dia
ih apa sih kayak gitu, merasa risih. Padahal kan itu sangat penting. Misalkan aku nih yang nggak tahu apa-apa tentang sex education, kan ngerasa waktu orang bicara tentang sex education aku ngerasa risih nih. Itu harusnya gimana sih? Karena kan nggak biasa dari kecil mendengar hal-hal seperti itu. Berarti yang disampaikan oleh Mbak Maya itu tergambar sekali bagaimana anak ini dididik dari kecil. Sampai ketika SMP baru dia pertama kali mendengar kata seks. Atau ketika SMA baru dia pertama kali mendengar hal-hal yang lebih private. Hanya saja di zaman sekarang itu sudah hampir tidak mungkin karena rata-rata anak zaman sekarang tuh anak YouTube. Nah, dan kita tahu apabila tidak di bawah kontrol yang benar, biasanya akan tertonton yang macam-macam. Andai pun tidak menuju channel tertentu, biasanya ada aja iklan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi makanya sekarang anak-anak itu yang saya agak miris. Usia misalnya masih balita ya, tapi udah ngerti goyang itik gitu. TikTok kan ya. TikTok, bahkan ada yang khusus dibikinkan oleh orang tuanya TikTok channel gitu. Dan isinya joget. Kita tahu bahwa platform itu ada baik ada buruk, tergantung dari siapa yang pegang. Benar. Nah jadi misalnya kita punya TikTok dan yang kita follow itu adalah akun-akun yang memang bagus, ya itu akan menambah ilmu ke kita. Tapi ketika membuatkan channel-channel seperti akun Instagram misalnya, Facebook, TikTok untuk anak gitu ya, dan ternyata lebih dipakai untuk hal-hal yang berbau hiburan, entertainment di mana anak ini tampil, orang tua merasa bahwa itu sebagai sebuah prestasi. Tapi ketika anak ini melakukan goyangan-goyangan yang dia tidak paham bahwa itu erotis, bahwa itu sesuatu yang merangsang pada lawan jenis segala macam, bagi dia itu menjadi sebuah kesenangan atau hobi lucu yang bisa membuat dia banyak dikomen orang. Itu kan sebenarnya hal-hal yang akhirnya arah didikannya itu meleset ya. Nah jadi untuk zaman sekarang SMP baru dengar kata sex education itu udah impossible. Jadi dengan serbuan platform yang sebegini modernnya, memang pada akhirnya orang tua yang tidak paham cara menyampaikan hal seperti itu ke anak, jatuhnya hanya jangan, gitu aja. Hanya jangan, kamu jangan nonton itu, tapi tidak pernah dijelaskan kenapa aku nggak boleh nonton itu. Sementara otak manusia ketika kita disampaikan dengan hal-hal yang berbentuk kata negatif, kecenderungannya melakukan. Jangan manjat, dia manjat, gitu kan? Jangan lari, dia lari gitu. Kalau kita bilang jangan nonton, otomatis rasa penasaran anak itu lebih kenapa? Nah, ketika orang tua itu gagal menyebut alasan dari pertanyaan kenapa, di situ sebenarnya anak akan mencari tahu sendiri dan akhirnya tidak terarah. Karena kata jangan itu sama dengan kata suruhan ya. Akhirnya gitu. Tapi bagi orang tua yang kurang paham, mereka hanya taunya jangan. Dan ketika sudah bilang jangan, mereka merasa bahwa tanggung jawabnya udah selesai. Padahal tidak sebatas itu. Terakhir nih Miss. Iya silakan. Satu kata buat predator. Satu kata. Satu kata aja ya. Menggambarkan ya. Menggambarkan seorang predator itu. Yang menggambarkan seorang predator ya. Dua kata boleh? Boleh deh. Untuk Miss. Need help. Need help ya. Mereka need help. Bukan, saya nggak bisa bilang bejat atau kata-kata kotor lainnya, tapi predator rata-rata memang dulunya korban. Korban yang menjadi pelaku. Kebanyakan kayak gitu ya Miss ya? Iya, hampir 90% kasusnya memang seperti itu. Yang lainnya biasanya trauma masa kecil yang tidak tertangani secara profesional. Jadi kalau kita dengar kata predator, atau siapapun di luar sana yang merasa bahwa dirinya ini ingin ada hasrat menuju itu, sebenarnya bisa dibantu. Jadi sebenarnya mereka itu need help. Jadi mungkin itu bincang-bincang kita pada hari ini ya Miss. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di berita Banjarmasin berikutnya.